Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan mungkin selamat malam kepada seluruh anak-anak didik Pak Aziz. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan peralatan-peralatan yang ada di lab SMA. Di mana di sini kita tadi akan memperkenalkan alat-alat lab kimia. Ya, ini adalah merupakan materi bab pertama di hakikat ilmu kimia terkait dengan adanya metode kimia dan pada keselamatan kerja pada lab kimia. Ini adalah alat ya, secara umum masih banyak lagi ya, dan mungkin ini adalah alat sekelumit alat yang perlu kalian ketahui ya. Baik, saya akan sampaikan dulu di sini ya, dari pojok ini dulu ya. Ini adalah namanya kasa. Dimana kasa ini digunakan untuk alas ya, digunakan untuk alas ketika kalian memanaskan suatu alat yang tidak langsung di penangas spiritus ini satu set biasanya. Ini adalah penangas spiritus, ini adalah namanya kaki 3, dan ini adalah kasa. Jadi sistemnya ketika kalian mau memanaskan ya, biasanya penangasnya kita letakkan ya, kemudian kita hidupkan, kemudian kita taruh kasa di atas untuk alas, sebagai alas. Kemudian ketika mungkin kita pengen memanaskan, mungkin dipanaskan, cari. Nah, ini ada lagi, ini namanya beker gelas, bisa gelas piala juga bisa namanya. Ini yang ukuran 100 ml, ada yang 250, ada yang 500, ada yang 1 liter, dan ada yang 2 liter atau 2000 ml. Mungkin kita pengen memanaskan sesuatu, ditaruh. Nah, berarti di sini gunanya kasa tadi sebagai alas pemanas ya kan, alat pemanas. Kemudian ada pembakar spiritus dan kaki 3. Ini adalah beker gelas. Beker gelas ini bisa digunakan sebagai wadah, bisa digunakan untuk wadah sampel, apapun yang diuji bisa, atau untuk digunakan untuk penangas pun bisa. Ya, untuk wadah apapun juga bisa di beker gelas. Kemudian ini kalau kalian di SMP atau di MTS mesti tahu, ini adalah namanya silinder atau gelas ukur ya. Yang saya ambil ini yang ukuran 50 ml. Ada yang ukurannya 5 ml, 10 ml, 15, ada yang 25, ada yang 100, sampai mungkin ada yang 2 liter ya. Kemudian ini namanya corong ya, digunakan untuk menuangkan suatu sampel ya ke dalam suatu wadah. Mungkin kita mau masukkan ke dalam, ini namanya Erlenmeyer ya. Erlenmeyer ini bisa digunakan dalam proses titrasi. Nah, nanti ya, misalkan Erlenmeyer ini kita mau kasih, misalkan ya ini, nah, menggunakan corong, kita praktekkan. Misalkan saya punya, nah ini namanya juga lagi namanya kertas saring. Kita gunakan, caranya dilipat ya, dilipat ya. Setelah seperti ini maka kita masukkan ke dalam corong tadi misalkan ya. Kalau kalian kita praktekkan kegunaan masing-masing. Kemudian di situ kita punya lagi, ini ada air kapur. Air kapurnya belum saya aduk, berarti kita perlu yang namanya pengaduk. Nah, ini tadi kan beker, gunanya untuk tempat suatu sampel bisa. Nah, ini kita punya pengaduk namanya pengaduk kaca. Ini kenapa pakai kaca? Nah, kita gunakan pengaduk kaca itu dimana bahan-bahannya yang tidak mudah mengalami oksidasi, tidak mengalami reaksi, sehingga kita gunakan yang pengaduk kaca yang tidak bereaksi dengan kaca. Tapi ada beberapa nanti untuk larutan khusus ada, tapi rata-rata menggunakan pengaduk kaca ini diaduk. Nah, supaya kita bisa memisahkan, tadi sudah saya sampelkan ya, mungkin kita bisa pakai ini. Nah, kita sampel, kita tuangkan. Ini contoh proses filtrasi. Kita tuangkan.
proses filtrasi. Oke ya. Kemudian ini ada namanya rak tabung reaksi. Ini contoh tabung reaksinya. Oh, ini ada apa Pak? Ini kayak sikat. Iya, ini sikat untuk bersikat. Ketika kalian habis praktikum, ya biasanya kalau reaksi menggunakan tabung reaksi ini sama rak, dan juga disiapkan juga ada sikat untuk membersihkan. Ketika sudah selesai, maka kita juga membersihkan di air yang mengalir. Sudah ada wastafel di dalam lab kimia. Kita sambil untuk membersihkan bagian dalamnya yang susah untuk dibersihkan. Jadi tidak asal dicuci biasa terus dibiarkan. Ya, ini ada rak gunanya untuk menopang tabung reaksi tidak satu, ada tempat untuk menaruh tabung reaksi untuk mengaruhkan sampel yang direaksikan, dan ada sikat pembersihnya. Kemudian ini ada namanya mortal dan alu. Nah, ini kalau kalian ngerti biasanya di tempat-tempat jual obat, apotek atau di puskesmas, biasanya kalau pas waktu menggerus obat, nah ini pakainya alu. Tapi sekarang lebih canggih pakai alat penghalus elektrik. Tapi ini alu dan lempang. Nah, mortal dan alu ini digunakan untuk menghaluskan sampel. Misalkan ada padatan yang terlalu besar, maka kita kita haluskan. Ya. Kemudian, ini ada namanya pipet. Nah, ini adanya pipet. Ini pipet. Untuk apa Pak? Untuk ambil sampel. Misalkan kita ambil sampel air kapur tadi, kita masukkan ke dalam tabung reaksi mincu ya. Untuk memasukkan beberapa sampel, biasanya menggunakan pipet ini adalah untuk percobaan kualitatif, hanya untuk mengetahui identifikasi. Jadi tidak perlu menggunakan perbandingan massa yang signifikan. Ya. Berikutnya ada ini namanya spatula. Spatula itu ada dua. Ini ada stainless, ada yang model spatulanya plastik. Kenapa kok berbeda? Nanti ini spatula gunanya untuk mengambil sampel di dalam suatu wadah. Biasanya kalau kita mau mengambil sampel untuk kita jadikan larutan atau kita mau uji, maka kita perlu mengambil dari wadah menggunakan spatula. Nah, kenapa tidak pakai? Kapan kita gunakan stainless? Ketika kita mengambil sampel dalam wadah itu yang tidak mudah teroksidasi. Kenapa kok yang tidak mudah teroksidasi? Kalau yang mudah teroksidasi kita pakai stainless, nanti akan permukaan stainless ini bereaksi dengan sampel. Kalau yang beroksidasi, maka kita gunakan spatula yang plastik. Ya. Selanjutnya, ini ada lagi. Ini tadi backgroundnya buat wadah ya. Ini juga spatula yang stainless. Nah, ini kayak ini sama-sama pipet tapi lebih besar. Ini namanya pipet volume. Ya. Kalau di sini pipet volumenya itu volumenya ini 24, ini ada lebihnya, berarti ini 25 ml untuk volume 25 ml. Ini maka ada pipet gondok. Ini ada kayak ada gondoknya. Di sini tertulis 5 ml, berarti digunakan untuk mengambil sampel yang ukurannya 5 ml. Kalau kalian dulu di SMP atau di MTS ambil sampel mesti pakainya, nah ini kan gelas ukur, saya disuruh nih ambil 5 ml diisi sambil pakai pipet ini, ya kan? Tes sambil ditengok di atas meja. Nah, kalau sudah 5 atau 10 ml permintaan dari panduan praktikumnya, kemudian dituang. Ya. Tapi di kimia tidak boleh. Kalau kalian nanti misalkan disuruh mengambil larutan 5 ml, Anda ambil yang namanya pipet gondok di sini. Pipet gondok apakah tiup? Tidak, kita namanya ada bol pipet. Cara makainya kita pakaikan di atas ujung. Kemudian kita gembos dulu, tekan atas ya. Kemudian permintaan untuk isi, nanti kita ambil yang S ini, yang ada S. Ini kalau untuk mengeluarkan nanti. Ketika kita ambil S, kita isi. Sampai kapan? Nah, sampai mana ini sudah terisi ya. Nah, kita
kita akan berhenti di garis ini. Ketika itu pandangan harus sejajar, pandangan mata dengan garisnya harus sejajar. Kalau kebanyakan kita kurangi dengan S. Nah, cekongannya harus ada di garis. Ini berarti volumenya ketika kita diminta untuk ambil sampel 5 mili, kita tidak boleh menggunakan gelas ukur atau silinder ukur, tetapi menggunakan pipet volume atau pipet godok ini ya. Nah, kita keluarkan jadi sampel yang ada di tabung reaksi ini untuk proses reaksi lebih lanjut, maka di sana sudah ada sampel 5 mili. Sebagai contoh, ketika masih ada yang sedikit kita tempel di tabung reaksi. Ini 5 mili menggunakan pipet godok bantuan volume. Caranya begitu. Nah, kemudian kapan kita gunakan pipet volume ini? Ketika kita diminta untuk praktikumnya mengambil volume lebih dari sekali. Misalkan tadi kan 5 mili. Kalau ini ada 25, berarti ketika diminta sama Pak Aziz misalkan ya untuk melakukan praktikum, kok disuruh ambil 5 mili ya. Nah, ini untuk analisis kualitatif. Nah, kita bisa ambil sampai 25. Kita isi dulu. Sama pakai yang kita pencet S. S untuk mengisi, E untuk mengeluarkan. Loh, kebanyakan kita kurangi pakai tombol. Kali ini ada sudah 25. Ketika kita ingin mengeluarkan sampel itu kisar sekitar 10 ya, kita pakai 10 itu berarti kita kurang di sini. Sampai berhenti di sini. Berhenti. Misalkan ini ada 10, kemudian ada permintaan 10 pada wadah yang lain, nah, berarti kita bisa pindah langsung. Jadi tidak perlu kita pakai silinder lagi, silinder ukur ya. Kita bisa menggunakan pipet volume, pipet volume yang tadi ada kondoknya itu pipet volume. Oke, lanjut. Ya. Ini tadi kertas saring ya, sudah disaring. Nah, ini hasilnya. Jadi ada namanya proses filtrasi penyaringan, kalau di orang Jawa bilang itu nyaring, tetapi kalau di pelajaran kimia namanya filtrasi. Kita bisa bedakan tadi hasil penyaringan, ini adalah dari sampel yang tadi digunakan pakai kertas saring pada proses filtrasi atau penyaringan menggunakan kertas saring. Berikutnya, nah ini ada elemen tertutup. Elemen tertutup biasanya digunakan untuk menyimpan suatu sampel khusus yang tidak terkontaminasi dengan lingkungan. Lingkungan itu adalah luar dari elemen ini. Kemudian ada namanya, ini adalah kaca arloji. Untuk ketika kita mau menimbang, biasanya kita siapkan ada timbangan analogi yang pakai manual atau yang digital, kita punya semua untuk menaruh sampel ya. Kaca arloji ini untuk sampel ya. Kemudian ini sama kayak tadi alu dan numpang, tetapi bukan alu dan numpang, ini adalah cawan porselen. Ketika kita digunakan untuk proses penguapan sampel ya, penguapan sampel ketika kita mau membakar misalkan ya CuSO4, nah, garam CuSO4 atau garam NaCl kita masukkan ke dalam ini, kita bakar pakai cawan. Nah, ketika dia panas maka kita bisa menggunakan pakai yang namanya penjepit. Ini selain digunakan untuk menjepit tabung reaksi, bisa digunakan untuk ngambil cawan porselen yang panas tadi. Nah, kalau tabung reaksi misalkan kita mau panaskan, di sini sudah, kita pencet aja, pegang. Nah, ini kita bisa ambil, kemudian kita panaskan. Ya, kita panaskan, proses pemanasan menggunakan penjepit. Ya, penjepit kayu ini namanya. Berikutnya, ini adalah pinset. Ketika nanti proses pembakaran itu ternyata ada sesuatu hal yang perlu, kita bisa ambil menggunakan pinset. Ya, ambil sampel tertentu. Nah, kemudian ini elemen. Nah, saya akan mempraktekkan
bagaimana Erlenmeyer itu digunakan. Erlenmeyer digunakan pada proses ini, namanya proses, biasanya digunakan proses analitik untuk iterasi, untuk mengetahui kadar suatu sampel bahan-bahan kimia secara kuantitatif. Menggunakan biasanya menggunakan, ada teorinya asam basa, ada teorinya ada teorinya garam kompleks dan sebagainya, tapi yang dipelajari di SMA cukup pada literasi asam basa. Pengen mengetahui bagaimana kandungan obat mah, kemudian mengetahui kandungan vitamin C yang dijual di peredaran bisa, atau mungkin menganalisis cuka yang dijual di pasar pun juga bisa. Ketika kita belajar literasi, maka kita perlu, ini namanya adalah statif. Ini statif itu logam yang digunakan untuk menempelkan. Ini namanya klem, untuk mengklem alat praktekum. Ini klem ya. Jadi ada statif, ada klem, dan nanti ini namanya buret, digunakan untuk analisis. Biasanya Erlenmeyernya dimasukkan, kemudian kita ini dipegang tangan kanan, tangan kirinya memainkan buretnya tadi secara teratur menggunakan indikator-indikator yang sesuai. Baik. Nah, kemudian di sini itu adalah namanya adalah lampu ukur. Nah, di sini tertulis 1000 ml. Berarti ketika kita mau membuat larutan, maka kita memerlukan lampu ukur. Kalau kita membutuhkan 1 liter, berarti kita gunakan lampu yang 1000 ml. Tetapi kalau kita membutuhkan larutan itu sekitar 100 ml, berarti kita pakai lampu yang 100 ml. Ada semua ya. Kemudian ketika nanti kita mempelajari terkait dengan adanya pH ini kalau kalian di SMP mesti ada namanya lakmus biru, ada lakmus merah. Perubahan kalau dicelup pakai lakmus merah berubah menjadi biru, berarti suasananya sampel itu adalah asam. Tetapi ketika diwarna kasih lakmus biru kok warnanya merah, berarti larutan itu bersifat asam. Itu kan hanya itu saja. Tetapi kalau di SMA kita akan mengenalkan ini namanya adalah indikator universal. pH yaitu yang bisa kita ketahui adalah rentang dari 0 sampai 14. Ya, ketika kita memakai strip ini berupa stick ya, kita strip ini kita tinggal celupkan aja, celupkan ke dalam sampel, ya. Kita kibas-kibaskan, kemudian kita sesuaikan mana yang sesuai dalam proses iterasi itu. Nah, misalkan di sini, dia ada di 8, berarti larutan itu pH-nya 8. Nah, kalau di lakmus asam basa hanya mengetahui suasana asam maupun basa, perlu diketahui identifikasi pH-nya berapa. Tapi lebih canggih lagi, kita juga punya yang namanya pH meter. pH meter kita hidupkan, tidak pakai baterai, ada potensial elektrodanya di dalamnya. Ini tak boleh melebihi batas ini ketika mencelupkan sampel. Nah, sebelumnya nanti bisa dikalibrasi menggunakan larutan buffer, di mana larutan buffer itu kita pelajari di kelas 11. Larutan buffer itu yang mana dapat sebagai larutan penstabil. Nah, lebih lanjut kita bahas nanti di kelas 11. Nah, ini kita ketika celupkan, ya. Nah, di sini ternyata terbaca 9,8. Berarti ada toleransinya. Nah, tadi kalau di universal terbacanya 8, tapi di sini terbacanya 9. Gitu ya. Nanti dibersihkan pakai tisu. Sampai di situ. Terima kasih kesempatan hari ini. Kita ketemu pada materi pengenalan alat laboratorium kimia. Tetap semangat, bravo pendidikan bersama Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.